wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang sangat saya muliakan, marilah kita membaca Fatihah untuk yang merintis masjid ini, yang pernah menjadi takmir, pengurus, pernah memberi sumbangan. Seluruhnya mudah-mudahan yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, semua keringat kita itu dibalas oleh Allah dengan balasan yang terindah setelah kematian kita. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian, ayat yang dibaca oleh imam kita yang luar biasa bacaannya, bagus sekali, senang sekali imam kita subuh ini ya. Yang pertama, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Jadi manusia itu tidak bisa memuji Allah sesuai dengan kebesaran Allah yang sesungguhnya. Ah, itu Pak ya. Jadi manusia itu tidak bisa. Ya Allah, ampunilah kami tidak bisa menyanjungmu sesuai dengan kebesaranmu. Jadi Bapak kalau menceritakan gunung yang tertinggi di dunia ya, Mount Everest namanya gitu ya, Bapak bercerita, apa yang Bapak ceritakan itu tidak bisa menggambarkan keindahan gunung yang sesungguhnya gitu. Jadi Bapak menyebut Allah itu maha pengasih, yang Bapak gambarkan itu sama sekali jauh dengan kasih sayangnya Allah yang sesungguhnya gitu loh Pak. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Jadi kita memuji Allah itu masih jauh dari itu. Maka imam di Masjidil Haram seringkali berdoa subhanaka ma qadarnaka haqqa qadrik. Nah ini wa ma qadarullah haqqa qadri tadi itu rakaat pertama. Kemudian rakaat pertama juga menjelaskan tentang sudahlah, tidak mungkin orang itu bisa selamat dunia akhirat kalau sholatnya tidak beres itu. Nah, itu. Kalau sholatnya beres itu jangan hanya fisik ya Pak ya. Sholat itu bukan fisiknya yang utama, tetapi cara berpikir, mentalnya itu loh. Bagaimana kita ini setelah sholat itu berubah. Makanya kalau sholat itu hanya fisik, ya ruku, sujud, tidak akan ada perubahan. Yang berubah ya fisiknya. Yang berubah ya fisiknya, karena yang ditekankan gerakan fisik. Tapi kalau kita sholat kemudian pada waktu kita sujud ya, antara lain berdoa, ya Allah berikan cahaya di telinga kami, namanya gitu ya. Dan itu dihayati betul. Ya Allah berikan cahaya di telinga kami. Ketika kita minta cahaya di telinga itu gambaran Bapak seperti apa? Pak, kita ini jangan saya yang ngomong Pak ya. Jadi kita ya apa sahur manuk loh Pak gitu ya. Supaya akrab. Yang Bapak bayangkan berikan cahaya di telinga saya itu seperti apa? Ayo Pak, Bu. Hah? Apa Pak? Penerangan. Lah iya loh Pak, penerangan itu bentuknya apa? Masih umum loh. Hah? Mendengar yang baik-baik Pak. Bagus. Siapa tadi? Yang jawab tadi? Bapak saya kasih hadiah buku lah. Yang ini aja. Pikir afirmatif ini. Bacaan la ilaha illallah yang merubah mindset. Wow. Berarti Bapak, kalau Bapak sujud ya Pak ya, lalu Bapak berikan cahaya di telinga saya, Bapak berjanji setelah sujud saya ini, saya tidak akan mau mendengar orang yang membicarakan aibnya orang, saya nggak mau. Berarti setelah Bapak sholat itu berubah, ada tekad baru gitu loh. Ada tekad baru.
Ya Allah berikan cahaya di telinga saya sehingga saya ini tidak maulah saya itu. Pokoknya kalau ada orang menyebut aib orang, iyalah kita alihkan aja, kita bicara yang lain, kita bicara sate atau gulai aja. Iya tapi ini real, ini menyangkut sampean ini. Iya tapi saya hari ini saya sedang tertarik soal kekil atau apa gitu aja lah. Itu namanya berubah gitu Pak ya. Itu yang disebut sholat yang menghasilkan perubahan. Apalagi Pak, berikan cahaya di telinga saya. Lah kok bingung sama ini lah apa bingung? Ini lo gara-gara sarapan nang mburi gitu. Saya ngarep ya. Semangat. Ayo Pak. Banyak toh Pak. Sekarang Pak saya beritahu, ya Allah berikan cahaya di telinga saya supaya orang mengolok-olok saya anjing pun itu saya tetap tenang gitu loh. Ya Allah berikan cahaya di telinga saya sehingga saya itu diolok-olok, dikritik itu saya biasa-biasa saja, jamu gitu aja. Loh, berarti kan perubahan. Bapak kan perubahan. Ini tidak main-main Pak, ini Pak, betul ini. Orang mudah Pak mengkritik orang, coba kalau dirinya dikritik. Padahal kalau dikritik dia itu tersinggung dan sakit hati, berarti selama ini tidak ikhlas. Perhatikan kata Sayyidina Ali, tandanya orang tidak ikhlas itu ketika dikritik marah. Berarti selama ini dia tidak minta dipuji Allah tapi ingin dipuji orang. Ini tauhid ini Pak. Siapa yang diantara bapak yang diolok-olok marah? Angkat tangan. Ya selama ini tidak ikhlas. Ikhlas itu bukan urusannya duit dikasih terus, enggak. Oh, berubah lagi Pak, berubah lagi, sholatnya berubah lagi. Apalagi Pak, berikan cahaya di telinga saya belum bicara beri cahaya di hati, cahaya di mata, cahaya di ini belum. Mengapa problem itu banyak, rumah tangga banyak problem? Perhatikan, pasti di situ ada orang yang tidak mau menjadi pendengar yang baik. Maka Allahumma ja'al fi qalbi fi sam'i nur, berikan cahaya di telinga saya, berarti ya Allah jadikan telinga saya ini menjadi orang yang mau mendengar. Bapak kalau bicara didengar seneng enggak? Panjenengan kalau dibicara didengar seneng enggak? Seneng enggak? Seneng. Oleh karena itu silahkan dengarkan orang bicara itu, orang berkeluh itu dengarkan sampai tuntas. Ojo dipedhoti ae. Istri mengapa kok mengeluh kepada saya? Kok tidak kepada suaminya? Jawabnya percuma Pak, ngomong titik wis pedhot. Bayangkan Bapak. Nah Allah itu adalah As-Sami. Allah itu As-Sami itu artinya Allah itu mau mendengar, tidak bosan gitu, terus mendengar. Kamu ngomong apa? Ya, iya, iya, tidak diputus sama Allah. Stop, belenger aku, enggak. Maka ketika kita minta, ya Allah berikan cahaya di telingaku, jadikan aku apa? Pendengar yang baik. Banyak Pak ini. Bapak kalau belajar musikologi itu ngobati orang itu antara lain, jadilah kamu pendengar 2 hari, aja ngomong belas kepada orang itu. Mesti yang diajak ngomong begini, kula pun lego kula. Apa? Wis kula 4 tahun saya tahan ini mencari orang yang mau mendengarkan saya ini. Loh Pak, sedekah lewat telinga. Ya ini Pak maksud saya itu, sholat itu melahirkan perubahan setiap selesai sholat. Wah itu masih banyak Pak, telinga itu. Apalagi ya Pak, berikan cahaya di telinga. Saya bicara hanya cahaya di telinga aja. Gimana Bapak?
baik kan? Atau lebih konkret gini Pak ya, karena menyangkut telinga ya Pak ya, menyangkut telinga. Kalau nanti petunjuk itu mungkin hati ya Pak ya. Kalau telinga mungkin bisa saja begini Pak, jadikan saya ini orang yang suka dinasihati, haus nasihat gitu loh Pak, haus nasihat. Pak, masa begitu terus Pak, wong ini gelem yang ini, gak gelem ya wis wateku ngene lho, ini kan gak ngene iki lho, gak ngapokno orang memberi nasihat ya Pak ya. Gelem yang ini watakku iku, masa gak iso lah, ini kan tidak baik. Atau berikan cahaya di telingaku itu, ya Allah jadikan telinga saya ini peka kalau sudah ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh. Nah itu jadi merespon panggilan Allah itu lebih cepat. Masya Allah, saya kalau sudah begini ini Bapak kena semua Pak, saya juga kena semuanya, cahaya di telinga gitu. Cahaya di telinga. Tapi pagi ini saya nggak bicara itu, enggak ya. Saya bicara yang, oh sebentar, saya tunjukkan yang isinya tadi ya Pak ya, isinya yang baca tadi ya. Kalau memang tadi gimana Pak merespon kalau cahaya di telinga itu orang yang memelihara sholatnya, kualitas sholatnya itu tadi dalam itu. Lah orang telinga, ya Allah jadikan saya ini cepat merespon panggilan Allah. Sebenarnya itu juga bagus Pak, tapi ada yang lebih bagus. Apa itu? Sebelum dipanggil sudah datang. Paham? Kalau Bapak punya karyawan, tiap hari jam 6 itu nyalakan itu panasi mobil. Jam berapa tadi? Jam 6 pagi panasi mobil sudah. Lalu besok jam 6 Mas panasi mobil, siap berangkat. Besok lagi Mas siapkan panasi mobil, siap berangkat. Berikutnya Mas panasi mobil, siap berangkat. Baik enggak? Baik. Baik mana dengan yang begini? Panasi mobil sudah Bapak, sudah Bapak. Panasi mobil enggak usah nunggu di lah. Orang sholat itu kalau bersiap sholat nunggu dipanggil itu baik, tetapi tidak terlalu baik. Bapak milih yang mana? Datang di masjid setelah azan apa sebelum azan? Jadi orang baik itu ketika dipanggil hayya 'alas shalah, ayo sholat, Bapak bilang sudah di sini ya Allah, sudah ya Allah, sudah ya Allah, hayya 'alal falah, sudah ya Allah, sudah. Kata Allah, ya, karena kamu datang di masjid paling awal, maka pantaslah kamu besok menjadi kloter awal untuk masuk surga. Wah, gitu. Itu yang rakaat pertama. Rakaat kedua tadi tentang sakaratul maut. Sudah. Hari ini saya akan berbicara soal wudhu saja ya, wudhu saja. Wudhu yang menghasilkan perubahan juga, gitu. Wudhu yang menghasilkan perubahan. Nah kalau wudhu hanya begitu kan, seperti yang kita lakukan kan hanya menghasilkan kesegaran Pak. Wes wudhu, wes seger. Nah seger tok, enggak. Ayo kita berubah, Begini Pak, ayo kita doa bersama-sama ya, doa wudhu ya. Allahumma ghfirli dzambi. Sekali lagi. Lanjutnya wa wassi'li fi dari.
Sekali lagi. Sekali lagi. Nah, yang pertama tadi Allahumma gfirli wa wasi'li fi dari. Ya, terakhir wa barik li fi rizki. Ya, bagi yang sudah pegang buku ini ada di halaman ini, halaman 35. Ini doanya wudhu. Bapak belum pernah wudhu doa itu? Hah? Ya kadang-kadang, atau belum sama sekali. Padahal ini kan doa. Sejauh ini yang saya tahu dari hadis ya satu ini. Allahumma gfirli dzambi. Sekali lagi. Wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Nah, ini artinya ya Allah, dengan wudhu ini ampunilah semua dosa saya. Berarti kalau Bapak berkumur bunyinya gimana? Di dalam hati gimana? Kalau Bapak berkumur, ya Allah ampunilah. Nah, bagus. Ampunilah dosa-dosa saya yang keluar dari mulut. Ada enggak? Tuh. Nah, kalau membasuh tangan, basuh tangan. Iya toh Pak. Berarti karena doanya itu ampunan, berarti ya Allah, ketika Bapak membasuh wudhu itu tangan, berarti ya Allah ampunilah dosa-dosa saya yang ditimbulkan oleh apa saja doa dari tangan itu? Mukul, ya, mukul, ngaplok. Apalagi? Apa? Mencuri. Apalagi? Membunuh. Apalagi? Bapak tahu toh, Allah sudah tahu bahwa nanti zaman kalau sudah modern, ya, itu nanti kesalahan manusia itu sebetulnya banyak lewat tangan. Apa? Apa? Iya, ini loh WA yang nggak bener ini loh Pak. Perhatikan, makanya besok ketika mati itu yang menjadi juru bicara adalah tangan. Ya Bapak ini kirim, ada orang meninggal, langsung kirim Allah maghfir lahu warhamu, dikirim seret. Wis sampean waca ta? Hah? Sudah dibaca atau kok dikirim? Ini kan kepalsuan. Ini kirim donga dikon maca dhewe. Wacaan dhewe. Ini apa-apaan ini? Mbok ya dibaca dulu. Allah maghfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia, kasihilah dia ya Allah, jadikan rumahnya itu, kuburannya lebih indah dari rumahnya di dunia ya Allah, jangan sampai ya Allah kuburannya itu pengap seperti panasnya neraka, jadikan kuburannya itu seindah surganya ya Allah. Loh, baru dikirim. Lah orang-orang kadang-kadang kok cepet deh wong dikirim berita duka, cet langsung tret. Lah ini mau ngarep karepe ndongakno mosok ngene. Apa itu handphone wacaan dhewe temen ya. Wah, itu kan belum lagi kita mengirim yang tidak jelas, ngirim yang tidak jelas, dari mana sumbernya itu, sudah dicek belum? Wong kita ini orang Islam itu disuruh ngecek kok Pak. Saya pernah mendapatkan berita informasi pengetahuan, kemudian
karena pengetahuan, ilmu pengetahuan murni ya itu. Saya kirim, saya ditegur anak saya yang di Belanda itu. Ayah nge-share ini sumbernya dari mana? Sudah dicek ya? Belum. Maaf ya itu anak saya. Maaf ya, itu tidak benar ya. Itu orangnya ada di Belanda. Ngomongnya tidak begitu. Itu dibumbui semangat orang yang ingin menunjukkan Islam itu baik, kemudian diambil pendapat-pendapat yang seperti itu, kemudian itu Pak, ya itu jangan gitu. Nah, saya salah, Ustaz. Berarti alhamdulillah saya diingatkan. Tangan apa? Jadi berarti waktu membasuh tangan, yang diingat apa? Ya Allah, ampunilah tangan saya, sebab pernah bla 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 bla. Loh itu loh Pak. Allah maghfirli dzambi, Allah maghfirli dzambi. Wa wasi'li fi dari, bahagiakan rumah tangga saya. Melalui wudhu ini bahagiakan rumah tangga saya. Dari itu rumah. Gimana kira-kira Pak hubungannya antara wudhu dengan kebahagiaan rumah tangga? Bu, salah satu ibu bicara Bu. Bagaimana hubungan wudhu dengan kebahagiaan rumah tangga? Bu, ayo. Bu, sampai ini melek tak turu tuh Bu. Monggo Bunda, monggo. Di mana hubungan antara wudhu dan kebahagiaan rumah tangga? Bu, apa Bu? Saya tidak dengar ini. Nah, ya interaktif lah Pak. Nah, daripada kita nanti saya ngomong panjang terus ternyata tidak paham. Iya, siapa Ibu? Nggih Bu, ini apa Bu? Gimana gambaran kok Nabi mengajarkan bahagiakan rumah tanggaku ketika wudhu? Di mana letaknya Bu? Yang konkret Bu, jangan perbuatan yang baik itu, yang real, yang rinci. Iya. Jadi kalau perkataan yang bisa melakukan kebaikan itu terlalu umum Bu itu ya. Yang real adalah contohnya dengan mengusap telinga ini, jadikan aku siap mendengarkan keluhan suami saya sampai tuntas. Bahagia enggak? Bahagia enggak Pak? Lah itu maksudnya. Bergumur, ya Allah, saya mohon jangan sampai saya mengulang perkataan yang sama. Saya tidak tahu kalau itu menyinggung perasaan istri, itu saya tidak tahu. Selama ini berapa tahun saya ngomong begitu itu, saya pikir itu tidak menyinggung perasaan. Tiba-tiba kok ngomong, panjangnya sampai nikat biyen ngomong ngono kok. Bolak-balik ngomong, aku gregeten aku. Lo gak ngomong biyen-biyen, gak wani, saya gitu wani. Lo berarti wudhu itu bisa nambah kebahagiaan. Nah itu doanya. Wa barik li fi rizki, berkailah rizkiku. Ayo, gimana sih Pak rezeki yang berkah itu maksudnya apa Pak? Barokah itu apa? Apa? Nggih. Kalau kendaraan yang barokah? Gimana Bapak? Yang positif Pak. Kalau punya kendaraan dipakai selingkuh? Bapak ini benar, tafsir barokah itu begitu. Alhamdulillah buka warung barokah Pak, terus berkembang. Loh kok ukurannya barokah kok berkembang? Jadi
Kalau rezeki Bapak itu, setelah menerima rezeki itu, Bapak menjadi orang yang lebih santun, Bapak menjadi orang yang lebih dipercaya, ya, Bapak lebih hati-hati. Nah itu berarti rezekinya itu barokah. Itu. Jadi di sini minta ya Allah melalui wudhu ini, jadikan rezekiku ini barokah. Lah bagaimana rezeki gak barokah Pak? Wong tangannya sudah dicuci, mau kerja apa harus hati-hati. Bagaimana ndak barokah Pak? Wong kaki ini dicuci, jadi setiap langkahnya itu hati-hati ini Pak. Ini bener apa ndak yang saya peroleh itu? Nah, gitu. Ulangi saya, Allahumma gfirli dzambi wa wassi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Nah, itu doanya. Oke. Sekarang kita mulai dari berkumur Pak ya, sudah ya berkumur yang bersih ya, sebab kalau nanti masih ada sisa makanan ya, itu kan sumber kuman loh Pak ya, Pak ya. Kalau Bapak makan coklat ya, Ibu makan coklat, itu kan ada sisa coklatnya dan itu nempel di gigi, itu ada manisnya, itu nanti bagaimana ndak bisa membayangkan rasa manis itu ngerogoti gigi toh Pak ya. Itu bersih, jangan hanya waktu sholat, waktu mau tidur harus juga bersih. Islam itu mengajarkan, enggak ada loh Pak agama ngajari sampai urusan mau tidur sikat gigi, itu enggak ada kalau enggak Islam. Sikat gigi yang bersih, berkumur sambil mensyukuri Bapak ya, mensyukuri, karena ayat yang bicara soal wudhu itu diakhiri la'allakum tashkurun. Ayat yang bicara tentang wudhu itu ujungnya itu adalah ini, la'allakum tashkurun. Ini halaman 30. Bersihkan mukamu, tanganmu dan seterusnya, ini ujungnya la'allakum tashkurun, supaya kamu itu bersyukur. Jadi pada waktu Bapak berkumur, Bapak tidak hanya minta ampun tapi bersyukur, alhamdulillah masih bisa merasakan ya gitu. Siapa kemarin yang masa Covid tidak bisa merasakan makanan? Ada di sini? Ada? Tidak ada sama sekali? Nah iya, saya ya iya. Saya itu mandi malam-malam, saya bilang istri saya, Bu, sampo nggak ada baunya kok dibeli. Beli sampo yang ada harumnya gitu. Oh ternyata bukan samponya yang bermasalah, hidungnya yang bermasalah. Hidup ini kadang-kadang begitu Pak, pekerjaannya nyalahkan orang saja padahal itu dari dirinya sendiri. Masuk ruangan baunya kok ndak enak gini, nggak bersih nih. Ternyata sepatunya sendiri yang menginjak kotoran kucing. Teriak-teriak menyalahkan orang padahal ya sepatunya sendiri. Nah itu bersyukur, insyaallah, alhamdulillah. Lalu istinsyaq, coba Pak, mengeluarkan apa, air disedot dikeluarkan, terus 3 kali sambil mensyukuri, ya Allah saya ternyata kok sembuh ya, kemarin tidak bisa mencium. Jadi ini Pak, ini subhanallah menentukan kebahagiaan Pak, menentukan kebahagiaan. Betapa bahagianya orang wudhu itu ya, betapa bahagianya wudhu. Saya berkumur, bagi saya pribadi saya bilang terima kasih ya Allah saya bisa bersuara. Saya dulu dari Afrika itu tidak bisa bersuara selama 6 bulan. Saya nangis kalau ada orang azan, ada orang baca qiraah itu, aduh nangis saya itu. Ya Allah enak ya orang bisa bersuara itu ya, bisa ngomong tuh enak ya gitu ya. Subhanallah. Nah baik Pak ya, berkumur, bersyukur, minta ampun, bersyukur, minta ampun, senang ya Allah, senang, terima kasih.
Lalu ini kemudian mencuci tangan toh, ya, pakai sabun. Pakai sabun. Mengapa pakai sabun? Karena Islam tuh menganjurkan kesucian. Lah, kalau pakai sabun itu lebih suci. Ya alhamdulillah di masjid-masjid di Indonesia sekarang ini sudah di tempat wudhu ada sabunnya semua. Senang saya, alhamdulillah. Tahun-tahun 90-an pun tidak ada. Tapi kalau di mana itu di Taiwan itu saya di masjid Simsasu, bukan Simsasu, Kaohsiung, di masjid Kaohsiung itu waktu itu ya Pak ya, tahun sekian itu sudah ada sabunnya. Jadi orang, dan rata-rata orang itu sabun, kaki disabun itu supaya masuk masjid itu kalau kakinya bersih dan harum itu nggak sampai menyusahkan yang sujud di belakangnya, ya Pak. Nah sujud di belakangnya kakinya baunya apa itu, yang jempolnya agak besar itu. Atau yang kaos kakinya sendiri itu bau, itu gimana? Makanya di luar negeri banyak orang masuk masjid, di masjid Turki itu ada tulisan dilarang masuk masjid kalau tidak pakai kaos kaki. Nah, saya pikir itu karena musim dingin, tapi ternyata musim panas pun pakai kaos kaki. Saya tanya, why? Jawabannya supaya kuman di kakimu itu tidak di karpet masjid. Ya tuh dibungkus toh kayak itu. Nah Bapak sekalian, jadi kita ini wudhu itu betapa bahagianya, bahagia sekali. Sudah, tangan kita bersih, mau tidur wudhulah bersih, bersih, kaki bersih, seneng. Nah ini yang kedua, malaikat itu seneng pada yang harum. Malaikat itu seneng pada yang harum, bersih. Ini berbahaya toh, ini tempatnya kuman ini Pak. Bayangkan kan orang kadang-kadang terus ambil makanan, loh ini kan ngoper sini, kemudian ini mata meja ini kemudian ini kan berbahaya semuanya. Kita cuci betul tangan, setelah itu apa Pak? Muka toh, Bapak mensyukuri di sini. Masya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau ciptakan saya sesempurna ini. Terima kasih ya Allah, terima kasih mata saya bisa melihat, subhanallah. Terima kasih ya Allah, ampunilah dosa-dosa melalui mata ini, ya Allah, ampunilah ini. Tidak hanya itu toh Pak ya, ya Allah, besok pada hari kiamat itu wajahnya orang itu hanya dua, hitam atau putih. Maka kita wudhu ini, ya Allah, putihkan wajah saya ketika pada hari kebangkitan. Mengapa kita butuh wajah yang putih? Ayo, saya pengen tahu. Siapa yang tahu mengapa kita minta agar supaya ketika bangkit dari kuburan itu wajahnya putih? Ayo, siapa yang tahu? Saya kasih hadiah buku. Pokoknya benar. Ayo Bu. Dilihat siapa? Dilihat orang. Lah entah. Lah sapa ngurus wajah sampean ku sapa? Wis ngurus wajah dhewe-dhewe sumpek kok. Tapi Ibu ada, ini saya kasih hadiah Bu, saya kasih hadiah ya. Saya kasih doa-doa kesembuhan dan mutiara penyemangat. Monggo. Pokoknya jawab wis salah bener semua. Nanti saya tanda tangani. Mengapa kita harus wajah putih Pak? Sebab Nabi itu hanya memanggil yang berwajah putih. Jadi maksudnya Bu, supaya mudah dikenali Nabi. Jadi yang berwajah putih, yang wajah putih sini, ayo ikuti bendera saya, sergah, ayo sini, itu, ayo sini. Jadi kita perlu wajah putih hanya itu.
supaya Rasul mengenali. Sebab Rasul pernah ditanya, bagaimana Nabi engkau itu bisa mengenali umatmu besok pada hari kiamat, wong umatmu sekian banyak. Berat loh Nabi itu Pak. Kalau Nabi Ibrahim ya sudah itu pada masanya, Nabi Isa pada masanya, Nabi Yahya pada masanya, Nabi Muhammad ini sampai kiamat ya Pak. Dan itu tanggung jawabnya Rasulullah. Tanggung jawabnya Rasulullah. Maka kemudian Rasul mengatakan, lah kamu kok susah. Sekarang bayangkan di situ ada 100.000 kuda. Ada satu kuda yang kepalanya putih. Bisa enggak kamu mengenali? Ya mudah Rasulullah. Ya seperti itu. Ya kalau wajahmu putih ya gampang Rasulullah tahu. Yang susah itu yang enggak jelas itu Pak. Ya. Ini putih enggak putih, kadang putih, kadang biarplet, itu Pak ya. Berarti kita waktu membaca muka itu juga meminta ya Allah jadikan. Nah persoalannya menjadi begini Pak, berarti wudhunya lama, betul Pak ya, betul kan? Wudhunya lama Pak, wong ini penghayatan loh. Wudhu itu bukan untuk menghilangkan najis, jangan lupa loh. Wudhu bukan menghilangkan najis. Lah kalau wudhu itu fungsinya untuk menghilangkan najis, berarti orang yang setelah mandi bersih itu tidak perlu wudhu. Waktu SD Bapak di madrasah dulu diajari gimana? Nawaitul wudhu liraf'il, apa artinya liraf'il hadas? Menghilangkan hadas itu kotoran batin. Jadi wudhu itu fungsinya adalah merubah cara berpikir, merubah hati ini loh, merubah hati. Berarti wudhunya lama, ya. Bagaimana kalau di masjid? Tidak boleh. Di masjid tidak boleh wudhu lama-lama, antri ya. Tapi ini wudhu penghayatan. Iya kan oke ini gue nih. Lama masjid habis air berapa nanti kalau begini caranya? Apalagi airnya tidak terkontrol, tidak otomatis. Masjid yang sekarang ramah lingkungan kan masjid yang otomatis di sini, dan itu keluarnya sudah ya, sebentar keluar sudah. Nah kalau begitu wudhulah di rumah. Berarti menghabiskan air haram kalau itu di masjid, karena itu air milik aset publik ya. Tuh. Tapi kalau di rumah makruh, walaupun itu air Anda sendiri. Mengapa begitu? Ya, orang Islam itu punya tanggung jawab untuk 100 generasi yang akan datang, 1000 generasi yang akan datang. Air harus hemat supaya masa depan anak cucu kita masih bisa hidup dengan air. Baik Bapak Ibu sekalian, itu mukadimah saja ya Pak ya. Sekarang kita diskusi, monggo silakan. Pertanyaan-pertanyaan. Ibu dulu. Kalau Bapak silakan. Ada monggo. Ayo Mas ini dulu. Ini loh. Mau tanya ini. Loh sama mau gini tapi kita tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisikan karena saya sampaikan tadi bahwa Rasulullah itu melihat kita di itu dengan sebenarnya yang harus wudhu. Jadi kita itu setelah wudhu proses basah kemudian kita bersihkan, kita usap air yang menaikkan wudhu kita. Kalau tidak diusap terus gimana Pak? Kira-kira Bapak masuk masjid terus airnya netes di mana Pak? Nah, berarti Bapak itu merusak aset publik. Itu bukan karpetnya Bapak, itu karpetnya umat. Nanti kalau itu kena air itu berarti bau busuk, dan busuk itu nanti bakteri. Berarti gara-gara Bapak kemudian ada bakteri. Masjid berarti bukan menjadi tempat yang aman untuk kita masuki. Oke Pak ya. Jadi gimana yang enak Pak?
Ya toh Pak itu. Iya toh Pak itu. Maaf saja itu yang di masjid di Taiwan itu bahkan di sini Pak itu waktu itu belum ini tisu juga ada, tapi di situ juga ada kotak besar, ada rak besar gini, rak tinggi Bapak. Itu dua, ini rak putih, rak yang sini ini adalah handuk kecil putih, yang di sini handuk biru kecil juga. Orang masuk ke masjid itu ambil yang putih untuk muka, dimasukkan ke mesin cuci yang nanti otomatis itu bisa apa? Kerja sendiri mesin cuci. Yang biru itu untuk kaki, dimasukkan juga di tempat mesin sehingga nanti pada waktu ini sudah kerja sendiri. Jadi kebersihan itu sampai begitu Pak. Nah di sini enggak kadang-kadang terus, bukan? Wasar-wasarnya semua ini milik siapa ini? Jadi sebaiknya dibersihkan Bapak, ya. Kalau tidak dibersihkan alirannya, Pak ini wudhu ini berkah Pak, ini wudhu berkah Pak airnya ini, enggak apa-apa. Bapak keluar dulu ke panas-panas itu terus sudah kering masuk. Sebab ada juga yang menganggap bahwa air wudhu itu jangan dibasuh. Ya enggak apa-apa kalau keringkan dulu lah, pokoknya jangan sampai mengganggu asetnya kenyamanan jamaah ini. Saya aliran diusap Pak ya, dipakai tisu atau apa. Masjid sini kalau belum ada tisu ya dipasang tisu. Cuma orang di sini itu kadang-kadang tidak amanah itu Pak ya itu. Ngomong ada tisu tuh cok. Kabeh budak. Ini susah ini. Saya tanya kemarin itu di mana itu di masjid di satu tempat itu mesti tak hemat tisu, hemat air. Langsung cukup satu cukup. Telepon notasi kan komun. Mencuri milik masjid. Kalau ngomong dia anti korupsi, dia sendiri mencuri. Ya, begitu Bapak ya? Nggih. Apa Pak? Putih tadi. Kenapa Pak? Putihnya itu bukan hanya air Bapak ya. Putihnya adalah karena sikap hati yang putih tercermin pada muka. Gitu Bapak ya. Oke. Yang lain? Terkait dengan wudhu saya. Allahumma sholli ala Memang selama ini Allah. kita belum menghadapi doa yang disampaikan atau mungkin ya sama sekali tidak menghadapi. Iya Pak ya. Padahal nanti pada waktu kita dihisab dan kita ada yang masuk neraka. Ini kalau wudhu kita itu betul, itu kan menyinarkan cahaya. Betul. Sehingga wudhu maksudnya Allahumma sholli ala. Jadi di mana sih terkait dua hal tersebut? Di lain pihak kita belum menghadapi itu, di lain pihak kita mengharapkan suasana kita diambil karena wudhu kita yang menerangkan cahaya. Terima kasih. Ya. Maaf. Pak, Bapak kenapa kok wudhu? Bapak taat siapa? Bapak wudhu yang sekarang ini karena Bapak taat siapa? Taat siapa Pak? Menaati perintahnya siapa? Perintah Allah dan Rasulullah. Ya sudah Pak, wong wudhu itu taat Rasulullah, besok pasti putih Pak. Paham Pak ya? Jadi wudhu yang memutihkan tidak hanya yang wudhu penghayatan, itu meningkatkan putihnya, bukan tidak putih. Kita Bapak wudhu itu taat Rasulullah, masa ya putih cuma nggak seberapa, bersinar cuma ya berapa watt gitu loh Pak. Yang kedua, yang memutihkan wajah bukan hanya wudhu. Wudhu satu variabel, sujud itu bagian. Sujud yang lama itu juga memutihkan wajah.
Itu Pak ya, memutihkan wajah. Hati yang bersih ya memutihkan wajah. Santun kepada orang, peduli pada orang yang memutihkan wajah. Begitu Pak ya. Itu. Baik. Silakan. Pak. Ibu-ibu setelah inilah belum ada yang tanya. Ini oh ini Bapak. Ya. Mohon pencerahan Pak, sebaiknya berapa kali kita berwudu, apakah setiap sholat atau mungkin kalau nggak batal sekali atau berapa kali Pak? Mohon pencerahan. Ya, orang wudu itu orang suci. Tergantung orangnya, seneng suci terus apa hanya suci menjelang sholat. Bapak lebih suka mana? Kalau tidak batal masih suci Pak. Loh, ada orang sehari tidak batal sama sekali Pak. Ya berarti betul Pak, Bapak betul. Bapak artinya kapan wudhu itu ada batasnya? Ya ketika batal loh Pak. Ya Pak ya, ketika batal. Nah walaupun tidak batal, ada namanya tajdidul wudhu, refreshing, wudhu refreshing. Apa itu? Belum, tidak batal, tapi akan sholat wudhu lagi. Wudhu lagi, itu namanya wudhu refreshing, bukan wudhu kewajiban, wudhu sunnah. Faham Pak ya? Karena ini sunnah, antri banyak, Bapak jangan wudhu. Karena mendahulukan orang untuk yang wudhu wajib, Bapak tidak boleh ngalahkan mereka di bandara, ya Pak ya? Di bandara, di tempat-tempat umum. Ini Bapak hanya wudhu sunnah, tapi menggeser orang-orang yang wajib. Ya, gitu. Betapa kita ini harus memikirkan diri sendiri, juga memikirkan yang lain. Nah itu Pak ya. Yang kedua, itu wudhu sunnah. Kalau air terbatas, Bapak tidak boleh wudhu. Wudhu yang refresh tuh, wudhu yang refresh. Itu karena ini berarti kebutuhan yang lain yang wudhu wajib itu banyak. Itu Pak ya. Oke. Paham Pak ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ada, makanya kalau orang tidur dalam keadaan wudhu kan pahalanya besar, didoakan malaikat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan Pak Ustaz bahwa wudhu bukan menghilangkan najis, Betul. tapi menghilangkan hadas. Betul. Saya mau dijabarkan hadas itu saya secara rinci belum bisa dipahami. Ijih. Iya. Waalaikumsalam. Jadi ini doa panjenengan itu kan nawaitul wudu li raf'il hadas. Nawaitu aku berniat al wudu li raf'i untuk menghilangkan al hadas, itu kotoran batin. Oke, kotoran batin. Kotoran batin, Pak. Ya, Bapak mudah marah? Bapak mudah marah? Hah? Minta, ya Allah melalui wudhu ini rubahlah saya yang biasa sering marah ini menjadi lebih sabar. Lah itu namanya raf'ul hadas. Ya Allah, ketika berkumur panjenengan bilang, ya Allah berikan aku kemampuan untuk berbicara dengan nada yang paling menyenangkan istri saya. Aduh, betapa mulianya Bapak. Apalagi dikeraskan kedengaran istrinya Bapak, tambah senang. Masya Allah, bojoku luar biasa. Hadas itu kotoran batin. Lah berarti kalau gitu sholat itu enggak najis, enggak apa-apa. Lain lagi, sholat harus suci dari najis juga, gitu Bapak ya. Paham Bapak ya? Tuh. Jadi kotoran batin itu banyak Pak. Makanya kalau di buku ini yang sujud itu ya, sekali-kali Bapak itu sujud ya, baca doa seluruh yang diajarkan Nabi sujud itu. Ada 13 macam sujud itu, Bapak banyak. Ada doa antara lain, Rabbi a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaha.
dalam sujud ya. Ya Allah, saya sujud, tolong selama saya sujud hati saya itu diisi dengan ketakwaan dan keimanan. Jadi sujud itu seperti kita mencolokkan ini loh Pak, apa? Caci itu loh Pak. Cek. Ya Allah, saya sujud, tolong selama saya sujud ini saya dicas dengan ketakwaan dan keimanan. Wa zakkiha anta khairu man zakaha. Selama saya sujud ini ya Allah, tolong yang tidak baik di dalam hati saya itu, yang suudzon, yang mengeluh, ya itu tolong ya Allah dibersihkan selama saya sujud itu. Jadi di sini ada input, ada itu Pak. Ada yang masuk, ada yang dikeluarkan. Seret. Jadi ini power untuk menghilangkan itu. Saya suka doa itu Pak, saya suka ya. Kalau sholat sendiri saya bisa baca itu, seluruh doa itu saya baca. Saya senang sekali, senang sebab saya itu tahu Pak, saya ini tahu tentang penyakit saya itu, saya tahu. Dan penyakit saya ini tidak bisa kalau tidak saya yang minta, yang usaha dan dibantu Allah, nggak bisa. Itu Pak ya. Jadi hadis itu di situ. Jadi berarti sholat yang bagus itu berarti sudah dimulai dengan wudhu yang bagus. Paham Bapak? Ya. Bapak mau berubah? Bapak mau berubah enggak? Harus berubah. Saya kasih buku Pak. Nih, rapi sholat. Monggo silakan. Saya kasih buku. Bapak saya kasih buku. Nih, pokoknya mau berubah. Nih Pak. Nanti yang satu saya tinggal di sini. Bapak baca, nanti Bapak kalau ketemu saya tagih. Ayo rasa ya. Nah, nanti saya tagih, sudah dibaca Bapak. Itu pokoknya gini loh Pak ya. Kalau mau ke WC baca dulu 1 halaman. Mau ke kamar mandi 1 halaman lagi, tutup. Kalau terus-terusan ngantuk gitu ya, pokoknya dipaksakan. Makanya kemarin khutbah saya di UIN itu adalah judul khutbah saya jendela dunia. Jendela dunia. Orang yang tidak baca buku itu seperti katak dalam tempurung. Dia hanya ada dalam dunia tempurungnya. Tapi dia kalau mau baca buku itu Bapak bisa ngintip akhirat tuh Pak. Baca buku itu Bapak bisa tahu tentang siksa kubur itu seperti apa. Ya itu kita berarti masuk di sana. Kalau Bapak baca buku tentang kehewanan, itu Bapak seperti ada di dalam hutan yang Bapak itu di tengah-tengah hewan itu. Jadi kita masuk di wilayah itu. Jadi kemarin saya khutbah itu judulnya Jendela Dunia. Nanti suatu saat saya upload di YouTube lah. Monggo Pak Haji. Ya. Ini terkait hadis tadi Pak. Apa Pak? Hadas. Meneruskan Pak. Ya. Selama ini kan kita ini pemahaman terkait hadas itu kan terkait dengan yang membuat butuh hadas untuk kencing dan sebagainya. Padahal kan tadi kan menurut sekalian hadas itu kan untuk membersihkan penyakit hati. Iya betul. Tapi selama ini kita pemahaman kita itu hadas itu adalah tadi hal-hal yang membatalkan wudu aja bukan. Karena menganggap bahwa wudhu itu hanya ketika batal. Lah sekarang Bapak saya beritahu, Rasul mengatakan siapapun yang mau tidur ya berwudhu, tidak ada hubungannya batal tidak batal ya itu. Maka Allah menyuruh malaikat untuk mendampingi orang itu selama tidur, dan ketika bangun malaikat berdoa, ya Allah, orang ini tidur dalam keadaan wudhu, ampunilah dosanya. Itu saya tulis, Bapak nanti klik saja Muhammad Ali Aziz, kemudian di situ ada ingat saya itu hidup berpayung malaikat itu ya. Jadi saya atau enggak tidur berselimut malaikat. Nah berarti kan itu tidak ada hubungannya dengan batal dan tidak, atau Pak, itu karena mau wudhu. Yang kedua, mamanya nerima tamu di Majalisus Saniyah itu ada buku ya ada penjelasan. Ada Nabi siapa lupa lah saya lupa saya. Ketika ada bertamu ditunggu agak lama. Kenapa kok lama? Iya, saya wudhu dulu, saya takut nanti saya salah ngomong. Masya Allah, saya takut saya ngomong,
Saya khawatir nanti biar Allah menjaga saya, kalau dia berbuat jahat, saya karena saya dalam keadaan suci, pantaslah Allah menjaga saya. Jadi hadas itu apapun alasannya Bapak ya, batal tidak batal, tapi fungsinya adalah membersihkan kotoran batin. Li raf'il hadas. Nah, li raf'il hadas itu kotoran batin. Selama ini Bapak begini ya, Bapak bertanya dalam hati, apa wudhunya Pak Ali itu juga sudah seperti itu? Saya jelaskan Pak, belum. Saya beritahu, kumat-kumaten. Ngerti kumat-kumaten Pak? Kadang-kadang ya ingat, kadang-kadang ya tidak. Minta ampun saya kepada Allah. Ini namanya tidak istiqomah ya. Tapi saya terangkan ini, bisa saja toh Bapak lebih istiqomah dari saya. Saya terangkan ini, bisa saja saya nanti istiqomah karena Bapak berdoa untuk saya. Itu Pak ya. Makanya jangan mengagumi orang lewat ceramahnya. Yang diceramahkan sudah mesti yang sudah dikerjakan. Baik, terakhir satu lagi. Ibu-ibu kok tidak ada toh? Bu, kalau pengajian lain kali itu bawa pertanyaan dari rumah Bu. Waalaikumsalam. Iya. Tidak apa-apa. Oke, sekarang saya tanya Pak ya. Kalau tidak pakai bismillah, tidak pakai doa, sah apa enggak? Pak, kalau orang itu wudhu tidak pakai a'udzubillah, tidak pakai bismillah, tidak pakai doa setelah wudhu, sah apa tidak? Saya sudah selesai. Lah berarti yang bismillah ya dapat pahala. Kalau ditambah yang tadi dapat pahala. Jangan mengharuskan, jangan merubah hukum. Sunnah ya sunnah. Karena sunnah berarti ya dikerjakan, iya tidak apa-apa, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Paham ya Pak ya? Oke. Tidak apa-apa Pak itu. Bapak tambah ini, tapi ya nanti ditambah Pak. Tidak bisa bahasa Arabnya tidak apa-apa Pak. Tetapi itu ada doa. Oke ya Pak ya? Ini jam berapa sekarang? Ya, katanya tadi sampai jam 45. Silakan. Saya taat aturan. Ye, monggo Bu. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Umur berapa Ibu? 56 itu memang ya onderdil sudah mulai ini ya. Itu ya. Apalagi yang usia di atas 70 itu. Ya itu, wudhu baru selesai sudah. Tandanya lansia itu kan penyakit B kompleks Pak. Satu, botak. Kemudian B itu melereng. Tandanya lansia itu loh Pak. Ya. Botak, melereng, bogang. Terus buyuten. Itu tuh. Beser. Dan yang terakhir berat brut. Saya kemarin tuh sampai membaca fikih sunnah soal berat brut ini, diskusi soal berat brut ini. Ternyata jawabannya sederhana Bu. Orang yang mau tidur, maunya wudhu, baru di pintu kamar mandi sudah brut.
maka tidak perlu wudhu lagi, silakan tidur, sebab walaupun brut itu tidak apa-apa. Seperti orang istikhadah, Bu, ibu kalau istikhadah sudah masa haid selesai, lalu waktu sholat itu tiba-tiba keluar darah apa itu istikhadah, itu jalan terus, walaupun mengeluarkan sesuatu itu adalah membatalkan, tetapi dalam momen itu sudah selesai. Paham, Bu, ya? Dimaafkan Allah. Uang yang membuat begitu itu Allah kok. Loh, betul loh. Yang membuat underdeal kita apa ngono kuwi? Aus. Apa ngomong lower gak mentolo. Jadi yang membuat begitu itu Allah. Masa Allah itu akan meminta sesuatu yang dimana Allah mengkondisikan itu? Tidak mungkin tuh, Allah maha bijaksana kok. Oke, yang kedua tadi apa, Bu? Bapak itu, Ibu belum punya buku ini tuh. Saya kasih aja, monggo sini. Tidak apa-apa, ini mestinya untuk masjid. Ibu nanti baca di sini. Ibu baru tahu sujud itu kenapa Rasulullah sujud sampai 2 jam. Apa yang dibaca? Jadi nanti itu adalah yang dibaca itu adalah yang dari Nabi. Banyak, Bu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. 1. Yang kedua, Allahumma ighfirli dhanbi kullah diqqahu wa jallah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Ampuni saya dosa semuanya, yang kecil yang besar, yang tampak atau tidak tampak, yang masa lalu atau yang akan datang. Allahumma ja'al fi qalbi nura, berikan cahaya di hatiku, berikan cahaya di mulutku, berikan cahaya di telingaku, berikan cahaya di mataku, berikan cahaya di depanku, berikan cahaya di belakangku, berikan cahaya di kananku, berikan cahaya di kiriku, berikan cahaya di atasku, berikan cahaya di bawahku, dan jadikan aku adalah cahaya. Oh, kalau ada cahaya itu kan menerangi, ada gelap Bapak datang cahaya. Terus lagi, Allahumma laka sajadtu wa laka wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakal ahsanul khaliqin. Itu. Jadi yang doa-doa dari Nabi itu dibaca. Setelah itu ditambah, Ibu ingin apa? Nah, gitu. Ibu ingin apa? Suatu saat lah saya jelaskan itu ya. Ini baru wudhu, Bu. Ini baru wudhu. Ibu sudah baru wudhu, Ibu sudah bicara sujud. Nggak apa-apa, saya kasih aja ya. Tapi saya tagih kalau ketemu saya. Kalau tidak dibaca saya suruh kembalikan. Ibu, monggo. Nanti saya tanda tangani. Monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Ya Allah, jadikan kami tambah umur, tambah banyak kebaikan, tambah banyak ibadah. Ya Allah, ya Allah, bantulah kami membersihkan hati dari kotoran yang itu mengganggu kekhusyuan kami. Jadikan ya Allah melalui pengajian ini wudhu kami lebih baik, wudhu kami lebih menghayati, terhayati ya Allah. Jadikan sholat kami lebih baik ya Allah. Rubahlah hidup kami, rubahlah ya Allah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu, hilangkanlah. Kami tidak bisa menghilangkan tanpa bantuanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala